Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Berliana Febrianti. Halo, hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Berliana Febrianti. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya ya. Let's go. Di video kali ini aku akan nge-share ke kalian pengalaman aku pakai behel itu tahap-tahapnya gimana. Terus kenapa sih aku bisa pakai behel, terus biaya yang aku keluarin untuk pakai behel itu berapa. Oke, langsung aja tonton terus videonya sampai habis ya. Oke, jadi di sini aku mau cerita dulu awal aku bisa pakai behel itu kenapa. Jadi dulu itu gigi aku nggak ada masalah apapun, gigi aku baik-baik aja. Cuman memang aku itu ada satu gigi susu, gigi yang masih gigi anak-anak gitu loh, yang belum gigi dewasa, belum gigi permanen. Itu di bagian kanan gigi taring, di gigi taring ini ya. Nah itu nggak ada masalah, itu gingsul teman-teman. Nggak ada masalah awalnya, tapi lama-kelamaan itu jadi keropos teman-teman, karena memang gigi aku itu gingsul gigi susu gitu loh. Nah di depan ini gigi susu, masih gigi anak-anak, gigi lama, terus di belakangnya itu gigi permanen, gigi dewasa. Jadi di belakang itu gigi permanen. Jadi gigi taring aku itu ada dua, ada gigi yang permanen, gigi dewasa di bagian dalam, terus gigi yang di depan itu agak muncul, itu gigi susu gitu teman-teman. Jadi di situ aku nggak tahu kalian bisa lihat ya. Oke, aku akan taruh fotonya di sini. Nah kalian bisa lihat itu di foto itu. Nah aku itu ini baru awal mau periksa ke dokter ya. Foto ini aku ambil. Nah di sini kalian bisa lihat kan gigi taringnya itu yang sebelah kanan itu kecil. Itu karena memang itu gigi anak-anak loh. Gigi anak-anak kecil dan keropos sebagian. Apa sih? Dan itu keropos sebagian. Nah disitulah aku ngerasa gigi aku tuh udah nggak enak gitu dilihat gitu loh, dan nyangkut karena tajem teman-teman. Jadi di situ mulai dari situ aku cari referensi, cari rekomendasi dokter yang bisa pasang behel gitu. Jadi aku tanya ke teman-teman aku yang udah pasang behel, tanya ke orang-orang yang udah pasang behel gitu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Maaf kalau suaranya agak sedikit berisik karena di sini lagi hujan teman-teman. Oke, setelah gigi aku keropos itu, aku mulai menabung ya. Menabung untuk ngumpulin uang, karena aku juga udah tahu estimasi biaya dari teman-teman aku yang udah pakai behel, dan aku menabung. Dan pas di tanggal Maret, di tanggal 29 di 29 Maret 2018 aku ke dokter itu, dan aku konsultasi menanyakan sebaiknya gigi aku gimana gitu kan, dengan gigi aku yang kayak gini itu gimana, kalau mau pasang behel itu solusinya gimana gitu kan. Dan itu aku cuma diperiksa doang dan disuruh dirujuk dokternya untuk melakukan ronsen teman-teman. Dan kenapa dirujuk untuk di ronsen itu, dokternya mau lihat posisi gigi aku teman-teman. Jadi biaya yang aku keluarkan konsultasi pertama kali itu cuma segini teman-teman. Nih ya, cuma segini tuh, 35.000 teman-teman. Dan ini tanggalnya ya, tuh tanggal 29 bulan 3 2018. 35.000 untuk konsultasi yang pertama. Kemudian dan di hari yang sama itu, selesai pulang dari situ, aku dikasih surat rujukan oleh dokternya untuk ke lab. Kemarin aku ke laboratorium Pramita teman-teman, yang ke laboratorium Pramita itu dirujuk untuk di ronsen gigi. Dan biaya yang aku keluarkan untuk ronsen gigi itu sebesar, kelihatan gak sih?
ini sebesar 245.000 untuk biaya ronsen di hari yang sama ya teman-teman. Jadi biaya konsultasi pertama yang aku keluarin itu 35.000 untuk konsultasi ke dokter, dan 245.000 itu biaya ronsen ke laboratorium teman-teman. Oke teman-teman, setelah aku ronsen dan periksa di hari berikutnya, di 3 hari kemudian ya kalau nggak salah, 3 hari atau seminggu kemudian itu aku kembali lagi ke dokter. Dan kembali lagi ke dokter itu untuk memberikan hasil ronsen kemarin. Dan setelah aku memberikan hasil ronsen kemarin itu, dokternya memeriksa gigi aku dan dia bilang ini bagus untuk dicabut. Nah kemudian aku itu di situ aku cabut gigi teman-teman. Takut sih, karena aku memang nggak pernah cabut gigi karena takut sakit teman-teman. Jadi di situ aku cabut gigi yang keropos ya teman-teman, yang keropos, yang gigi taring yang keroposnya itu dicabut. Dan ternyata teman-teman di situ nggak sakit sama sekali, nggak ada rasa sama sekali, tiba-tiba udah dicabut aja gitu giginya. Mana juga itu kan akarnya nggak terlalu nancep ke dalam karena itu masih gigi susu teman-teman. Dan setelah aku cabut gigi itu, gigi aku dicetak teman-teman, dicetak supaya tahu posisi gimana pasang behelnya teman-teman. Jadi aku itu cuma pasang behel di bagian gigi atas saja, gigi bawah aku nggak aku pasang karena ya nggak dibutuhin juga ya, karena yang dibutuhin itu gigi atas aku. Dan biaya yang aku keluarin untuk cabut gigi dan cetak gigi itu sebesar 185.000. 185.000 teman-teman. Ini exo gigi susu plus cetak apa ini ya tulisannya, pokoknya gitulah ya teman-teman ya. Dan setelah aku selesai cetak gigi dan cabut gigi, aku disuruh dokternya istirahatkan dulu giginya karena kan masih bengkak di bagian gusi yang dicabut giginya tadi. Jadi aku sekitar berapa hari ya, seminggu kemudian kalau nggak salah, iya seminggu kemudian aku balik lagi ke dokternya untuk pasang behel. Jadi di situ aku pasang behel, waktunya lumayan lama teman-teman, itu dari sore, dari sekitar jam 5-an aku ikut antri dan masuk itu sekitar habis maghrib kalau nggak salah, karena pasiennya juga banyak. Jadi habis maghrib aku baru masuk, itu keluar itu sekitar jam 9 ya kalau nggak salah ya, 9-an gitulah. Pokoknya itu yang pertama kali itu gigiku diperiksa, terus dibersihin karang giginya, disikat giginya, baru deh pasang behelnya, pasang bagian bracket, terus ke kawatnya, terus baru pasang karetnya teman-teman. Jadi di situ aku waktu awal itu aku pasang karet itu karet yang tunggal teman-teman. Oh iya, dan di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian bisa lihat di foto ya. Nah di foto ini pertama kali aku pakai behel teman-teman. Di foto ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di foto ini teman-teman. Di situ di bekas yang gigi yang taring, yang gigi ya ibaratnya itu aku jadi ompong gitu loh, karena gigi taring aku yang permanen itu ada di belakang teman-teman, ada di belakang di dalam. Nah itu dipasang kayak ring kayak gitu, kayak apa ya, kayak ring lah, dipasang kayak ring karena dia itu jauh dan nggak bisa untuk dipasang bracket dulu teman-teman. Jadi gitu posisinya. Dan setelah aku pasang behel, hari ketiga mulai menyut teman-teman. Nah mulai menyut, makan yang keras-keras nggak bisa, jangankan yang keras-keras, yang lembut selembut nasi yang pulen, nasi yang lembut banget gitu ya, nggak bisa aku kunyah, bener-bener susah sekali, tersiksa sekali gitu teman-teman ya. Karena setiap aku kayak gini aja nih
sakitnya luar biasa teman-teman. Jadi di situ baru pertama kali mungkin ya terkejut juga sakitnya luar biasa. Dan di situ aku sekitar 3-4 hari aku nahan, itu nggak ketahan. Akhirnya aku minum obat teman-teman, dan alhamdulillah setelah seminggu kemudian aku baru bisa makan normal. Tapi di situ aku jaga makanan teman-teman, jaga makanan seperti yang makanan yang keras-keras, keripik atau apa semacamnya, itu aku nggak makan dulu. Aku lebih fokus ke makan yang lembut-lembut teman-teman. Jadi aku selama seminggu dari awal pasang behel itu, waktu lagi sakit gigi itu aku makannya bubur, minum susu, bubur gitu teman-teman. Dan untuk biaya pemasangan behel itu, biaya seluruhnya pemasangan behelnya itu sekitar 3 jutaan teman-teman. Nih, kalian bisa lihat di sini. 3.126.000. 3.126.000 rupiah teman-teman. Setelah itu, setelah sebulan lebih aku pakai behel itu, aku kontrol untuk ganti karet teman-teman. Jadi pas aku kontrol itu ring yang di bagian gigi yang masih di dalam itu belum dilepas sampai berapa ya, sekitaran berapa bulan, lama juga, sekitar 3 kali kontrol kayaknya, kayak gitulah ya, sekitar 3 bulan. Dan biaya selanjutnya aku kontrol behel atau ganti karet itu, sekali kontrol itu cuma 155.000. Seterusnya itu 155.000 untuk biaya kontrolnya teman-teman. Dan teman-teman, setiap kontrol, setiap ganti behel itu wah sakitnya luar biasa teman-teman. Jadi kita tuh nggak bisa ini. Dan di setiap kontrol behel itu 1-2 hari kemudian pasti rasa menyut itu ada teman-teman. Kayak pertama aku pasang behel, tapi nggak sesakit pertama kali aku pasang behel karena kan udah biasa gitu kan. Dan bisa was-was kalau misalnya sakit beneran itu minum obat teman-teman. Jadi tapi semenjak dari kontrol yang kedua itu aku nggak pernah lagi minum obat teman-teman, karena sakitnya itu udah tertahan gitu loh teman-teman ya. Jadi makanya aja dijaga, jangan makan yang keras-keras gitu. Jadi sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian yang mau pasang behel. Ya pikir-pikir dulu lah ya, untuk menahan rasa sakitnya, biayanya yang mahal, terus harus rajin, nggak boleh malas-malasan kayak aku kan gitu. Oke. Dan setelah 3 kali kontrol kalau nggak salah, setelah 3 kali kontrol akhirnya ring yang di bagian gigi itu dilepas dan dipasang bracket teman-teman. Yeay. Dan di situ kalian bisa lihat foto aku yang waktu dipasang bracket giginya itu. Nah, bisa dilihat di foto yang ini. Tapi giginya itu masih berantakan teman-teman, masih miring gitu ya. Ada yang maju, ada yang ke belakang, tapi alhamdulillahnya gigi yang di dalam itu udah maju, udah keluar teman-teman, dan bisa dipasang bracket. Nah, setelah itu biaya masih sama teman-teman, biaya kontrol selalu 155.000. Nah, setelah itu satu lagi. Nah, ini foto satu lagi teman-teman. Ini yang udah kontrol untuk yang kesekian kalinya, dan itu udah ya sedikit rata lah ya, tapi ya masih maju mundur sih, giginya masih belum terlalu rapi. Dan setelah beberapa bulan kemudian, setelah beberapa kali kontrol lagi itu, baru deh aku ganti karet yang gandeng teman-teman, karena posisi gigi aku itu sudah membaik, sudah bagus teman-teman. Jadi aku itu pasang karet yang gandeng seperti ini contohnya ya, karet gandeng. Nah, seperti itu ya teman-teman, karet gandeng. Setelah karet gandeng teman-teman, aku tuh memang orangnya yang males banget kontrol. Jadi bisa 3 bulan sekali kontrol, 4 bulan sekali kontrol, karena memang kadang kuliah terus
itu kan dokternya buka dari jam 9 pagi sampai jam 12, dan sore itu jam 5 sampai jam 8. Nah, kalau jam 5 sampai jam 8 itu aku nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu sih sebenarnya, nggak ada yang temenin gitu kan, karena itu malam dan jauh dari kosan aku. Dan kalau pagi itu aku kuliah teman-teman, jadi nggak ada waktu kadang. Jadi ya kalau sempet itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali baru aku kontrol teman-teman. Dan hasilnya karena kontrolnya males-malesan, jadi gigi aku itu kadang rapi, nanti bulan berikutnya, nanti kontrol berikutnya nggak rapi lagi, maju lagi, berantakan lagi gitu. Jadi ya dokternya pun sampai bilang udah mau rapi, berantakan lagi gitu. Jadi waktu kemarin, bulan kemarin Februari, aku kontrol. Dan kemarin kan aku pakai karet gandeng tuh teman-teman, dan kontrol ternyata gigi aku maju lagi maju lagi teman-teman. Dan akhirnya aku dipasangin karet yang tunggal lagi. Balik ke awal lagi deh gitu kan. Tapi memang nggak maju mundur, cuman maju aja gitu loh teman-teman. Jadi aku dipasangin karet behel yang tunggal lagi. Ya begitulah. Jadi sekian cerita aku buat pengalaman aku pakai behel itu. Dan untuk estimasi biaya bisa kalian hitung-hitung sendiri ya teman-teman. Dan itu di setiap dokter itu kadang beda teman-teman. Dan ini aku cuma pakai yang atas aja, nggak atas bawah. Oke, sekian. Assalamualaikum.